Nah, Pak Ustadz, Ya. ini kalau kita sudah ngomongin pernikahan nih, kita ngomongin dalam perjalanan atau mungkin OTW dalam setelah menikah gitu, ketemu sama penghulu segala macam. Nasihat apa sih yang selalu atau nggak pernah lewat Pak Anas sampaikan kepada pengantin nih? Alhamdulillahirrabbilalamin, sebagai bentuk panggilan rohani. Kita watawasau bil haq, watawasau bil sabri. Alhamdulillah Pak Kiai, betapa banyaknya ilmu yang telah panjenengan berikan kepada kaum muslimin muslimat. Alhamdulillah, terima kasih kepada beliau. Mudah-mudahan beliau tetap sehat walafiat, Amin. sehat, umur panjang, Amin. barokah. Amin. Tentang berkenan dengan pertanyaan itu, yang pertama, wahai anakku, saudaraku yang menikah dan yang sudah menikah, rawat pernikahan. Yang pertama, jujur. Jujur. Saling jujur. Suami jujur, istri jujur, insya Allah akan bahagia dalam keadaan apapun. Seperti tadi Pak Yai Dasa telah sampaikan, muka rusak, tapi kalau jujur insya Allah terpelihara kebahagiaan. Ekonomi yang rusak, tapi kalau jujur. Dan semuanya, semua terbungkus dalam kejujuran. Dari mana dapatkan ini? Ayo terus dekat ulama, ayo dekat terus dengan ilmu. Al ulama kal misbah, ulama laksana lampu. Iya. Kita dekati ulama, kita dekati lampu. Insya Allah perjalanan rumah tangga kita belum sampai jauh dalam salahnya. Kita sudah ada yang mengingatkan melalui ilmu dan ulama. Berarti lingkungan pernikahan harus dijaga. Lingkungan Oke. dia harus dijaga. Bergaulan dengan Insya ulama Allah, tadi ya. dengan ilmu, dengan praktek ilmu, Iya. kita menjadi orang yang baik, orang yang amilun, orang yang jujur dalam melaksanakan sesuai dengan apa yang dipahami. Iya, Yang iya. pertama, paham benar mestinya. Iya. Yang kedua, spiritual bersama. Seorang suami ngimami. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Istri, amin. Anak-anak, amin. Betapa indahnya rumah tangga ketika terhiasi dengan ibadah bersama-sama. Ya. Secara rohaniah saja bersama. Percaya suamiku doanya diijabahi Allah. Dan kemudian suami pun mengakui aminnya istri mendukung diijabainya Allah. Semakin kuat rasa cinta melalui agama atau rohani. Din, hubbuddin, cinta agama dengan bersama-sama. Insya Allah mengarah kepada rumah tangga yang diijabah dan diridhai Allah SWT. Amin. Kalau sudah urusan rohaniah tidak lagi saling percaya, apalagi jasmaniah, sholat sendiri, berdoa sendiri, apa-apa sendiri. Karena ada keyakinan dan kepercayaan, suamiku doanya tidak dijabah Allah. Suami pun batin dirinya, istriku tidak ada manfaatnya dalam urusan ini, akhirnya sendiri-sendiri. Hancurlah rumah tangga. Maka terlatih kita untuk membina rumah tangga melalui rohaniah secara bersama-sama. Dan yang ketiga, memberi sedekah, dermawan bersama. Suami berbagi. Dermawan bersama ya, Dermawan bukan bersama. suami aja yang dermawan ya. Tidak, dermawan bersama. Suami berbagi, istri tahu. Istri berbagi, suami mengizini. Allah Karim, kalau sudah urusan dunia, juga saling memberikan kepercayaan dan menjaga rasa. Insya Allah rumah tangga terpenuhi. Suami Tiga kalau hal mau sederhana. sedekah juga harus, istri harus tahu. Paling tidak. Itu adalah Pemberitahuan. pembina. Iya, iya. Saling menghormati. Saling menghormati. Kalau sudah orang Jawa bilang garwo ya, si garani nyowo ya. Kalau ini kan orang Makassar. Garwo. Iya, kalau orang Opo Makassar iku? saya bilang garwo. Oke. Si garan nyowo. Artinya nyawa berdua ini seakan-akan bersama. Ya. Nyawa satu tapi seakan-akan bersama. Kau bahagia, aku pun bahagia. Tidak hanya pada lagu ya. Iya. Engkau dekat, aku dekat. Iya, Engkau iya. jauh, kau Aku jauh. jauh. Kan tidak hanya sebatas itu kepada Tuhan. Dengan istri suami pun sama. Insya Allah rumah tangga terbina Amin. dengan baik. Masya Itu Allah. kesimpulan yang tidak pakai dalil. Qaulallahu ta'ala. Tidak pakai wis. Tidak pakai begitu. Anak-anak kita langsung paham. Dek membangun rumah tangga mudah-mudahan terbiasa, terbina. Kau bahagia, Kemudian, aku bahagia. nah, Kau sedih, aku sedih. ya kita Kau berjuang, kita berjuang. Kau lompat, lompat aja sendiri. Oh, enggak tahu. Saya nggak ikut lah. Terserah kau. Kemudian simpulnya. Ingat, kita punya simpul dan simpul jangan dilepas. Apa artinya simpul di sini? Sejarah kehidupan kita, mau bahagia atau tidak, itu ada tali simpul kita. Apa itu? Apa tuh? Ibu kita, Orang tua. orang tua kita. Masya Allah. Kita terlahir tidak langsung kaya. Kita terlahir tidak langsung pintar. Nggak langsung cantik. Gagah, menawan, menarik. Semua ada proses dalam perut ibu. Sekian bulan sayang ibu luar biasa. Terus terselimuti dengan doa ibu dan harapan ibu yang baik. Sugih anakku nak.
kaya raya engkau, nak. Amin. Bahagia engkau, nak. Amin. Sehat selalu, dan dalam lindungan Allah, surga tempat mana. Manusia manapun belum ada yang berdoa untuk kita. Oke. Ibu sudah panjatkan itu demi bahagianya, Iya. kehidupan putra-putrinya. Iya. Jadi apapun kita, sukses karena apapun kita, Iya. itu karena ibu yang panjatkan doa. Wih. Bukan karena pintar kita, bukan karena cerdas Iya, kita, iya, bukan iya. karena Masya Allah. kopiah sepatu dan seterusnya. Banyak Ibu orang ya. pintar, Iya. tapi jauh dengan kebahagiaan. Siap. Kan Nah, begitu. Pak Ustadz, nih kalau ngomongin orang tua, ngomongin ibu segala macam, katanya tanggung jawab setelah menikah itu beda. Kalau laki-laki tetap ibunya. Ya. Tapi kalau istri udah lain nih tanggung jawabnya Kayak kepada gini, suami. tanggung jawab orang tua kepada anak itu kan ada beberapa hal. Dua yang paling populer adalah pertama memberi makan. Yang kedua mendidik. Untuk memberi makan, kalau dia anak perempuan, maka begitu dia sudah menikah, ibaratnya, nih anak saya ambil tugasku memberi makan, lepas kepadamu sekarang. Itu makan. Menafkahi, memberi rumah, itu lepas ketika menikahkan. Ijab kabul. Ijab kabul itu artinya kan penyerahan. Kabul, saya terima. Ya. Oke. Yang kedua kewajiban adalah mendidik. Ini yang mendidik tidak ada batasnya. Sudah menikah, tetap saya wajib mendidik anak saya. Meskipun dia anak saya perempuan, dia sudah saya nikahkan, saya tetap ingatkan, nak kau sholat, nak kau hargai orang tuamu, nak kau hargai mertuamu, nak kau hargai suamimu. Itu mendidik. Itu tetap ya. Itu dicontohkan oleh Nabi Nuh alaihi salam ketika anaknya sudah sakaratul maut, timbul tenggelam di laut. Nabi Nuh kan tidak putus asa. Dia tarik terus, naik kau nak, naik kau perahu, naik kau perahu. Itu maknanya bahwa mendidik anak, menasehati anak sampai akhir hayatnya. Sangat keliru orang tua sekarang yang terlalu diperhatikan, sudah dinikahkan, dibelikan lagi rumah, dibelikan lagi mobil, anaknya lagi lahir, cucunya lagi, dia lagi sekolahkan. Apa salah? Tidak. Tapi kelirunya ini orang tua, dia ongkosi anaknya, dia lupa bangun rumah ibadah. Ini yang jadi masalah orang tua. Ketika dia ongkosi anaknya dari kecil sampai menikah, sampai setelah menikah, sampai punya cucu, masih diongkosi hidupnya. Tidak salah, tapi keliru orang tua yang begini ketika dia tidak punya duit untuk membangun rumah ibadah. Jangan sampai dia sibuk, iya kalau dia ingat kita ketika dia meninggal. Kalau enggak, anak yang diharapkan doakan kita ketika sudah dikubur, wah ternyata dia tidak pernah lagi ingat orang tuanya sudah dalam kubur. Maka demi Allah, rumah tangga yang selalu melupakan orang tuanya tidak bakal kau dapat kebahagiaan. Gimana ceritanya? Seperti dikatakan Pak Kiai tadi, siapa yang doakan kita dunia akhirat? Ibu kita. Lalu setelah dewasa dan punya berkeluarga, apalagi lebih takut sama istrinya. Woi, berhenti kau jadi laki-laki. Ada juga kan itu istri begitu ada. Bapakmu terus. Iya. Apalagi mamamu terus. Kau pilih, saya istrimu atau ibumu. Wih, ini pilihan beleng-beleng. Nggak bisa dipilih. Istri penting, orang tua juga penting. Iya. Saya kalau istri saya bilang begitu, pilih ibumu atau saya. Langsung saya bilang, saya pilih ibuku. Ayo, saya bilang sama istri, kau terima kan terima beres. Kau jadi istri saya sudah jadi. Sudah sarjana, Iya. sudah semua, Iya, ibu iya, saya. Dari kecil. Coba, ini pemirsa yang nonton buat kita semua ini. Coba, ini kadang-kala ini pertanyaan yang tidak masuk akal. Kau pilih ibumu. Coba saya bilang sama jamaah saya, siapa yang lahirkan suamimu? Ibunya. Siapa yang mengandung istrimu, suamimu? Ibunya. Siapa yang membesarkan dan menyusui suamimu? Ibunya. Nah sekarang siapa yang terima gajinya suamimu? Iya. Siapa? Istrinya kan. Iya benar. Ibunya Istri. pun dikasih sisa-sisa aja. Iya. Itu pun sembunyi-sembunyi. Iya. Maka demi Allah, rumahmu mewah, mobilmu megah, investasimu banyak. Tapi kalau kau berdurhaka sama orang tuamu, kau tidak akan temukan kedamaian jiwa. Dan kedamaian jiwa lah itu tujuan Ya. pernikahan. Masya Allah, luar biasa. Saya masih pengen nanya lagi sebenarnya. Tapi saya tidak bisa ikut terus. kenapa? Nggak bisa terus, sudah kelamaan sih di Jakarta, saya harus pamitan. Ke Jakarta emang mau ngapain sih Pak Ustadz? Pak Kiai? Pak Banyak Anas? acara. Mau banyak acara, mau menikahkan juga ya? Termasuk menikah dan seterusnya, saya pun harus pamitan. Siap, terima kasih Terima kasih ilmunya, semuanya. Terima kasih sharingnya. ilmu, Pak Kiai. Barakallah. Siap. Saya selalu Siap, terima ngopi, kasih. ngobrol perihal iman. Woi, Mudah-mudahan mantap. terus ke depan jadi lebih baik dan lebih Besok baik. datang ke sini Terima lagi kasih, ya. barakallah. Terima kasih Pak Anas, hati-hati di jalan, sukses.